Di awal kisah, kita diperlihatkan sebuah dungeon yang telah hancur, dan rupanya itu adalah dungeon terakhir yang baru saja diselesaikan oleh para pahlawan. Namun, meskipun dungeon itu berhasil dihancurkan, para monster yang ada di dalamnya berkumpul dan hendak menghabisi para pahlawan. Para pahlawan yang terdesak pun berusaha melarikan diri dan berlari menuju pintu keluar. Namun, karena banyak monster yang mengejar, mereka pun hampir tertangkap oleh monster-monster itu. Lalu, di saat-saat genting itu, Seomunyuk, pemimpin dari ketujuh pahlawan itu, berkata pada teman-temannya, dengan senyuman, jika mereka berhasil selamat, pastikan kisahnya menjadi kisah yang heroik. Lalu Seomunyuk pun menyuruh mereka pergi dan menghadang para monster itu. Melihat sahabatnya yang akan bertarung sendirian, Baik JH berteriak untuk jangan melakukan itu, namun para pahlawan yang lain akhirnya memaksa Baik JH untuk pergi dari dungeon itu. Umat manusia tidak menyadari kalau mereka bukanlah satu-satunya makhluk yang berkembang biak di bumi, karena masih ada Underworlders, orang-orang yang tinggal di bawah tanah dan hidup di peradaban bawah tanah. Peradaban yang sangat berbeda dengan yang dibangun manusia di atas tanah. Karena invasi secara tiba-tiba dari peradaban di bawah tanah, umat manusia menghadapi krisis di ambang kehancuran. Bahkan senjata modern pun tidak bisa mengalahkan mereka. Karena para makhluk itu memiliki kekuatan mistis, yang bahkan mampu menahan senjata militer. Namun, kekuatan mistis yang dimiliki para Underworlders, mulai berefek pada manusia, dan manusia yang terkena efek tersebut berubah menjadi superhuman, yang memiliki kekuatan mistis. Dan dengan begitu, umat manusia menemukan senjata mereka, untuk melawan penjajahan dari peradaban di bawah tanah, dengan menaklukkan dungeon, yang berisi Underworlders, satu persatu. Sekali lagi, umat manusia, memiliki harapan untuk hidup, dan akhirnya, Final Dungeon Gate, dungeon terakhir dan paling berbahaya, di musim semi tahun 2005, ketujuh superhuman berkumpul, untuk menaklukkan dungeon terakhir. Mereka berhasil melakukan raid terakhir, dan menaklukkan dungeon yang menjadi pusat peradaban di bawah tanah, dan mengakhiri perang panjang tersebut, dan karena pencapaiannya, mereka dikenang sebagai ketujuh pahlawan yang menyelamatkan peradaban. Mereka pun diberikan kekayaan dan popularitas tiada duanya. Namun ada satu orang yang tidak kembali dari dungeon tersebut, Seomunyuk, pemimpin dari ketujuh pahlawan, adalah orang satu-satunya yang tidak kembali untuk merayakan semua kemenangan. Para pahlawan yang berhasil keluar menjadi seorang bintang, dan yang mati, menjadi legenda. Lalu, 17 tahun pun telah berlalu, kita diperlihatkan pertandingan internasional Battlefield, antara Korea Selatan dan Perancis, yang dimana, seorang player Perancis, menyerang habis-habisan player Korea Selatan, dan para player Korea Selatan pun terlihat tak bisa apa-apa. Nathan Bernard, terus-menerus menghabisi player Korea Selatan tanpa ampun. Kill terus-menerus dia dapatkan, Nathan pun berhasil menghabisi sebagian besar timnas Korea sendirian. Melihat permainan Nathan, para komentator berkata, bahwa, bagi Nathan bukanlah hal yang sulit untuk mengalahkan timnas Korea Selatan sendirian, karena Nathan Bernard, merupakan superhuman rank 3 teratas dalam sejarah Battlefield, sehingga, timnas Korea dapat dikalahkan, bahkan tanpa sempat menyerang balik. Kini, player timnas Korea tinggal tersisa satu orang, yaitu Baek Hayeon. Meskipun kesempatan Korea untuk membalikkan keadaan sudah hampir tidak ada, tapi, Baek Hayeon tak menyerah, dan melancarkan serangannya. Melihat serangan Baek Hayeon, para penonton terkejut, dan berharap, ternyata, meskipun Baek Hayeon, yang merupakan putri dari salah satu pahlawan itu hebat, tapi, tetap tidak cukup, untuk mengalahkan Nathan Bernard. Bahkan Nathan sempat berkata, bahwa, Baek Hayeon tak akan bisa mengalahkannya dengan tim seperti ini. Nathan pun melancarkan serangannya, yang seketika membuat Baek Hayeon mati, dan dengan itu, tim Korea pun menerima kekalahan telak, dengan hanya melawan Nathan. Dengan kemenangan ini, Nathan pun menjadi MVP di set kedua, karena berhasil mencetak 7 kill, dan membawa kemenangan Prancis dengan kemenangan sempurna, 11-0. Para pendukung timnas Korea pun tertunduk dengan kekalahan telak ini, karena mereka sangat malu, meskipun dulunya, Korea Selatan, dipenuhi superhuman terbaik. Superhuman, yang dapat menyelesaikan dungeon yang tak terhitung jumlahnya,
pada saat melawan Underworlders, namun, mereka tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Bagi Baek Jae-ho, pelatih timnas Korea, yang merupakan salah satu dari 7 pahlawan, ini adalah hal yang paling memalukan, bagi negara yang telah mencetak 2 pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Akibat kekalahan telak dari timnas Prancis, supporter timnas Korea Selatan pun marah, bukan hanya yang hadir di tempat pertandingan saja, tapi para netizen Korea Selatan pun ikut marah, dan meminta para player timnas diganti, karena performa mereka yang buruk. Baek Jae-ho merasa sangat frustasi, karena ini kekalahan ketiga, semenjak dia menjadi kepala pelatih. Seperti yang dikatakan penonton, semua player timnas Korea kecuali Baek Ha-yeon, hanyalah orang biasa, oleh karena itu, mereka tidak bisa memberikan perlawanan. Superhuman Korea yang terkenal, kuat dan berpendirian keras, semuanya sudah tidak ada lagi, dan menjadi masa lalu. Menurut Baek Jae-ho, mental dan skill mereka yang sekarang, sangatlah buruk, dan mereka yang berbakat, sudah meninggalkan negara Korea, atau telah mati. Baek Jae-ho pun berandai-andai, jika seandainya Seo Moon-hyuk masih hidup, mungkin semuanya akan berbeda. Di saat Baek Jae-ho sedang memandangi foto sahabatnya, tiba-tiba asisten pelatih memberitahu, bahwa para wartawan sudah menunggu. Baek Jae-ho sebenarnya sudah lelah, tapi, sepertinya dia harus meminta maaf, pada semua supporter timnas Korea, karena kekalahan ini. Sambil menepuk pundak si asisten, Baek Jae-ho mengatakan, bahwa sudah tidak ada harapan lagi, karena mustahil menang dengan timnas yang sekarang, mereka terlalu lemah, dasar-dasarnya pun kurang, serta tidak ada mental. Mendengar itu, asisten pelatih terkejut, dan berusaha membujuk Jae-ho, agar tidak mengundurkan diri. Asisten pelatih meminta agar Jae-ho bertahan, karena dia baru saja menjadi pelatih. Akan tetapi, Jae-ho sudah menyerah, dan berniat mengumumkan pengunduran dirinya saat wawancara. Asisten pelatih tak bisa apa-apa lagi, mendengar keputusan yang sudah bulat dari Jae-ho. Lanjut Jae-ho, tapi, mungkin dia akan bertahan, jika seandainya Moon-hyuk masih hidup atau semacamnya, karena dia sudah tak tahan dengan hal-hal semacam ini, demi menjaga reputasinya agar tidak semakin jatuh, Jae-ho harus segera berhenti. Si asisten pun memohon sekali lagi, karena jika Jae-ho berhenti, maka timnas Korea tidak punya harapan lagi. Tapi, Jae-ho sudah memutuskan akan berhenti. Di saat Jae-ho hendak keluar, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah panggilan, yang ternyata, itu panggilan dari ketua asosiasi. Saat Jae-ho mengangkatnya, ketua asosiasi bertanya pada Jae-ho, apa dia sudah mendengar beritanya. Namun, Jae-ho berpikir, mungkin yang ketua maksud, adalah tentang kekalahan timnas Korea Selatan. Kalau itu, Jae-ho sudah mengerti, dan berkata, bahwa sepertinya ketua asosiasi, ingin mengomelinya. Namun, ketua asosiasi berkata, bukan itu yang dia maksud. Sesaat kemudian, wajah Jae-ho terlihat syok dan terkejut dengan berita yang baru saja dia dengar. Scene pun beralih terlihat di langit, tiba-tiba ada sebuah retakan, dan seseorang terlihat jatuh dari dalam retakan itu. Orang itu pun jatuh, di alun-alun Gwanghwamun. Di sana terletak 3 patung pahlawan, yaitu, patung Panglima Yi Sun-shin, patung Kaisar Sejong the Great, dan patung pria yang 17 tahun lalu, menyelamatkan ke-6 pahlawan, dengan mengorbankan dirinya, dan dia adalah, Seo Moon-hyuk. Mendengar berita itu, Baek Jae-ho, hanya terdiam mematung, karena sahabatnya, yang juga pemimpin dari ke-7 pahlawan, Seo Moon-hyuk, telah hidup kembali. Oke, sekian video alur cerita kali ini. Kira-kira, apa yang akan terjadi, dengan kembalinya Seo Moon-hyuk, dan apa yang terjadi padanya, setelah 17 tahun menghilang? Hal luar biasa apa yang akan Seo Moon-hyuk lakukan nanti? Mimin akan lanjutkan ceritanya, jadi jangan lupa, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan ceritanya. Dan buat teman-teman yang mau traktir kopi, bolehlah ya, linknya, ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton.